Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Ar-Rahman dari kelas 1B. Di sini izinkan saya menyampaikan kritik jurnal saya. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan kritik jurnal yang bertemakan stunting pada balita. Yang pertama ada artikel tentang pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan stunting pada anak balita. Hasil penelitiannya itu, stunting merupakan gangguan pertumbuhan anak yang disebabkan karena kekurangan gizi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Yang kedua yaitu penyuluhan ini bertujuan untuk mengedukasi ibu-ibu terkait pencegahan stunting. Yang ketiga, penyuluhan ini juga diharapkan sebagai sarana pencegahan yang relevan masalah stunting yang merupakan isu kesehatan yang sangat penting di Indonesia dengan fokus pada pengetahuan stunting. Penelitian ini memiliki relevansi tinggi terhadap kesehatan anak-anak dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pencegahan stunting. Kekurangannya yaitu jurnal ini mungkin kurang membahas langkah-langkah selanjutnya setelah penyuluhan, seperti bagaimana mempertahankan perubahan perilaku di masyarakat. Yang kedua yaitu penelitian hanya dilakukan di satu desa, hasilnya mungkin tidak digeneralisasi dengan ke daerah lain. Selanjutnya ada jurnal tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita. Untuk hasil penelitiannya yaitu hubungan berat badan lahir rendah dengan stunting. Anak-anak yang lahir dengan BBRL memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami stunting. Hasil analisis menunjukkan odds ratio sebesar 0,77 yang menunjukkan bahwa anak dengan BBRL hampir 2 kali lebih mungkin mengalami stunting dibandingkan anak yang lahir dengan berat badan normal. Yang kedua yaitu pemberian ASI eksklusif terbukti menghubungkan signifikan dengan kejadian stunting. Penelitian menunjukkan bahwa balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif memiliki peluang 47,23 kali lebih besar untuk mengalami stunting dibandingkan mereka yang mendapatkan ASI eksklusif. Untuk kelebihan dari jurnal ini itu membahas masalah stunting pada balita secara menyeluruh. Informasi tentang stunting disediakan secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang berhubungan dan tidak berhubungan dengan stunting. Pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber jurnal melalui review literatur yang membuat kesimpulan penelitian lebih komprehensif dan representatif. Yang keempat yaitu analisis data dilakukan secara sistematif dan logis, dan setiap topik dibahas secara terpisah, sehingga membuat pemahaman yang lebih baik tentang penyebab stunting. Kekurangannya yaitu sumber informasi hanya berupa jurnal-jurnal tanpa menganalisis data dari laporan resmi instansi seperti Kemenkes atau WHO secara langsung sehingga kurang representatif. Yang kedua yaitu keterbatasan ruang dan informasi yang disajikan masih terlalu umum. Yang ketiga ada jurnal tentang analisis faktor penyebab kejadian stunting pada balita usia 0-59 bulan. Untuk hasil penelitiannya itu status gizi dan ibu dan balita dengan status gizi kurang beresiko lebih besar mengalami stunting. Bayi dengan berat badan lahir kurang dari 2,5 kg lebih mudah menderita stunting. Ibu yang tidak sekolah atau putus sekolah dasar anaknya lebih besar kemungkinan stunting. Untuk kelebihan dari jurnal ini itu penelitiannya menggunakan metode studi pustaka atau literatur study dengan mengumpulkan banyak referensi terkait, sehingga kesimpulan lebih kuat didukung dengan bukti. Untuk kekurangannya yaitu penulisannya agak rumit, perlu disederhanakan agar lebih mudah dipahami oleh pembaca umum. Yang kedua hanya mengambil data sekunder dari penelitian lain, belum melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Yang keempat ada jurnal tentang cegah balita dari stunting melalui edukasi isi piringku di Posyandu Cempaka Kabupaten Baru. Untuk hasil penelitiannya itu Posyandu Cempaka Kabupaten Baru berhasil melaksanakan edukasi kesehatan tentang stunting pada balita melalui konsep isi piringku. Setelah mendapatkan edukasi kesehatan, ibu balita memahami konsep isi piringku
dan stunting. Edukasi kesehatan berjalan dengan baik dan mendapatkan respon positif dari peserta. Yang ketiga yaitu edukasi kesehatan berjalan dengan baik dan mendapatkan respon positif dari peserta. Peserta aktif bertanya dan berdiskusi selama kegiatan berlangsung. Kelebihannya yaitu memilih topik yang relevan, yaitu pencegahan stunting pada balita yang masih menjadi permasalahan kesehatan di Indonesia. Yang kedua yaitu metode penelitian yang jelas melalui edukasi kesehatan dan pengukuran pengetahuan sebelum sesudah edukasi menggunakan pretest dan protes. Yang ketiga yaitu memperoleh hasil yang jelas bahwa edukasi berhasil meningkatkan pengetahuan ibu balita. Untuk kekurangan dari jurnal tersebut yaitu belum menjelaskan teknik sampling yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian. Yang kedua yaitu belum membandingkan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu yang relevan. Yang ketiga yaitu hanya mengukur pengetahuan saja tanpa mengukur perubahan perilaku sesudah edukasi, sehingga dampak jangka panjang edukasi belum diketahui. Untuk jurnal yang kelima yaitu ada mengatasi stunting dalam pertumbuhan dan perkembangan balita. Untuk hasil penelitiannya yaitu stunting merupakan kondisi kekurangan gizi kronis akibat kurangnya asupan makanan dan dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu masa balita merupakan masa penting dalam pertumbuhan dan perkembangan, di mana landasan kognitif, emosional, dan fisik anak mulai dibangun. Yang ketiga yaitu faktor risiko stunting antara lain pola asuh orang tua, gizi buruk, infeksi, faktor lingkungan, dan sosial ekonomi. Untuk kelebihan dari jurnal ini yaitu memilih topik yang relevan yaitu stunting pada balita, menggunakan metode literatur review yang sistematis dan komprehensif, mengulas secara mendalami mengenai penyebab dan upaya pencegahan stunting. Untuk kekurangannya itu belum dilakukan penelitian lapangan sehingga hasilnya bersifat umum. Sumber literatur yang digunakan masih terbatas, belum membandingkan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu. Lalu yang keenam ada penyuluhan tentang pencegahan stunting melalui pembunuhan gizi pada wanita usia subur. Untuk hasil penelitiannya yaitu penyuluhan dilakukan dengan metode menggunakan media slide presentasi dan leaflet untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan masyarakat menjadi paham pentingnya pemenuhan gizi pada wanita usia subur untuk mencegah stunting. Audiens dapat menjelaskan kembali materi yang disampaikan. Angka prevalensi stunting di Kabupaten Sintang tahun 2013 sebesar 47,7% dan menurun di tahun 2018 menjadi 33,15%. Desa Langlang Inggar merupakan salah satu daerah dengan angka stunting tertinggi ketiga di Kabupaten Sintang, yaitu sebesar 32 kasus, 66,67%. Untuk kelebihan dari jurnal ini yaitu menyantumkan data angka stunting setempat sehingga temuan lebih spesifik dan referensi dengan kondisi lapangan. Memilih topik yang aktual dan relevan yaitu pencegahan stunting melalui pemenuhan gizi pada wanita usia subur. Mengulas secara mendalam mengenai penyebab, dampak, dan upaya pencegahan stunting melalui pemenuhan gizi ibu hamil. Temuan ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Dilakukan penyuluhan langsung ke masyarakat sehingga dapat meningkatkan pengetahuan secara nyata dan interaktif. Untuk kekurangan pada jurnal ini yaitu sampel penelitian hanya terfokus pada satu desa saja. Seharusnya dapat dikembangkan ke beberapa desa wilayah lain untuk hasil yang lebih representatif. Teknik pengumpulan dan analisis data penelitian hanya secara kualitatif, belum ada aspek kuantitatif seperti angket untuk mengukur perubahan secara numerik. Untuk jurnal ketujuh ada sosialisasi pemanfaatan pangan hasil laut dan diverifikasi olahannya sebagai usaha menanggulangi stunting pada anak balita di Kalimantan Barat. Untuk hasil penelitiannya itu stunting pada balita di Kalimantan Barat masih cukup tinggi, yaitu 38,6% yang lebih tinggi dari prevalensi nasional Indonesia sebesar 30,8%. Beberapa faktor yang mempengaruhi stunting di Kalimantan Barat adalah pola asuh, pendapatan keluarga, pemberian ASI eksklusif, riwayat persalinan dan kehamilan, serta riwayat pemberian empasi. Produk perikanan dan rumput laut dapat diolah menjadi pangan fungsional untuk meningkatkan gizi dan imunitas yang berguna mencegah stunting dan penyakit seperti COVID-19. Untuk kelebihan jurnal ini yaitu materi penelitian yang relevan dengan masalah stunting di Kalimantan Barat,
menganalisis potensi sumber daya lokal untuk menyelesaikan masalah stunting, mendokumentasi program sosialisasi yang dilakukan untuk masyarakat. Untuk kekurangan jurnal ini itu tidak menjelaskan metode analisis data secara spesifik. Untuk jurnal ke-8 ada strategi peningkatan pengetahuan sikap dan praktik responsive feeding untuk pencegahan stunting pada balita. Untuk hasil penelitiannya itu, hasil penelitian dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian dapat meningkatkan rata skor pengetahuan sikap dan praktik responsive feeding. Presentasi peningkatan praktik responsive feeding secara lengkap, 5 indikator meningkat dari 22% menjadi 27%. Meskipun sebagian besar praktik responsive feeding telah diupayakan oleh ibu balita, masih terdapat beberapa kendala dalam menerapkan beberapa strategi, seperti ibu yang terkadang memaksa anak makan dan belum mempraktikkan pemberian makanan baru meskipun ditolak. Untuk kelebihan jurnalnya yaitu mencakup peningkatan pengetahuan dan praktik responsive feeding yang terukur, serta pengenalan masalah yang jelas melalui fokus group discussion dan observasi. Untuk kekurangan penelitian jurnal ini yaitu praktik mengenakan makanan dan menjelaskan manfaat makanan belum banyak dilakukan, serta kesulitan dalam memposisikan anak untuk makan dengan cara yang benar. Untuk jurnal yang ke-9 ada faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita di masa pandemi COVID-19. Wilayah kerja Puskesmas Gunung Kaler, Tangerang. Untuk hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara jumlah anak, berat badan lahir, status pemberian ASI, status ISPA dan diare, serta sikap ibu dengan kejadian stunting pada balita usia 24-59 bulan. Namun, tidak terdapat hubungan antara tingkat pendapatan keluarga dengan kejadian stunting pada balita di masa pandemi COVID-19 di wilayah kerja Puskesmas Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang. Sebagian besar balita di wilayah tersebut tidak mengalami stunting. Untuk kelebihannya itu menggunakan metode survei analitik dan instrumen penelitian yang jelas, yaitu kuesioner. Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan hubungan signifikan antara faktor-faktor tertentu dan kejadian stunting. Untuk kekurangannya yaitu tidak adanya hubungan yang ditemukan antara tingkat pendapatan keluarga dan kejadian stunting, yang mungkin bertentangan dengan penelitian lain yang menunjukkan hubungan signifikan. Untuk jurnal yang ke-10 ada faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada anak usia 24-59 bulan. Untuk hasil penelitiannya itu ada 28,2% kasus stunting pada balita usia 24-59 bulan di Puskesmas Kabupaten Bandung Barat. 4 faktor yang signifikan berkontribusi pada kasus stunting ini, yaitu tinggi badan ibu, pendidikan ibu, pendapatan keluarga, dan riwayat imunisasi dasar lengkap. Untuk kelebihannya yaitu tema penelitian terkait dengan masalah stunting yang merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Metode penelitian yang tepat yaitu studi analitis observasional dengan pendekatan cross-seksional digunakan dan sampel penelitian representatif dianalisis. Sampel penelitian representatif digunakan dan data dianalisis dengan uji statistik yang tepat untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel. Untuk kekurangannya yaitu hanya melihat korelasi tanpa mengetahui hubungan sebab akibat antar variabel.